Mungkin sampai sekarang dia masih pakai Nokia. Bisa jadi. Kalau dia yang cerita pasti nanti bisa belok kemana-mana. Kalau bekerja itu otak tuh nggak penting. Terus Yang apa? penting orang dalam. Kita juga kenal sama Jokowi ya. Iya benar. Tapi dia nggak kenal Iya, kita ya. Aku juga waktu di Sirnanya sebenarnya juga gitu. Saat ini mau nambah modal apa enggak gitu kan. Tapi akhirnya ya udahlah pakai modal. Investor itu bukan hanya angel ataupun venture capital ya. Ada lembaga bernama bank. Itu juga venture capital yang nyata. Di Nyata. depan kita. Tapi Nyata bedanya- bunganya bro. Iya makanya bedanya kan kalau misalkan venture capital nanti mereka ngambil keuntungan nanti. Kalau misalkan bank kan jelas bulan Tapi depan lu bayar. bisa jadi malah gedean venture capital. Bener. Iya kan? Bener. Bank udah kelihatan jelas berapa bunganya. Balik lagi sama kayak Transmedis. Oke. Di awal tadi, kita harganya sekarang fix. Bank gitu juga. Iya benar. Bunganya fix bulan depan lu bayar ya. Iya. Gitu. Tapi bedanya adalah kalau misalkan pakai bank itu opportunity untuk kita bisa R&D-nya kecil, Pak. Iya. Benar. Karena terjebak cash flow kan. Betul. Wah, bulan depan harus bayar sekian. Orang kalau mau cari gampangnya sih ya cari dari bank sih. Nah, dan Pokoknya tapi masalahnya tidak semua orang punya aset. betul. Untuk jadi kolateral kan. Betul. Kalau venture capital kan mereka nggak. Dan satu lagi nggak BI checking, nggak blacklist. Iya. Wah, ini ada tagihan kartu kredit si bangsat ini. Tapi ada loh beberapa investor itu yang sampai ngecek apakah foundernya itu ada blacklist. Ada teman saya ada tuh. Ada. Temannya Mas Ahmad juga. Oh iya. Melakukan Gitu. BI checking. Jadi hati-hati kalau misalnya sudah blacklist, ini bisa kemana-mana. Soalnya gini. Dulu tuh ada cerita kayak gini. Di tahun 2015 awal-awal tuh ada satu community di mana? Di Jakarta yang pinter buat deck. Terus present ke beberapa investor dan dapat investment. Terus bisnis modelnya nggak jalan. Terus dia terus dibilang gini. Oh sorry, aku sekarang hijrah. Wah, Saya itu. tidak bisa mengembalikan uang Anda karena riba. Itu ada loh, itu kejadian loh. Iya, Cerita iya, itu di Jakarta bahwa teman-teman yang pura-pura hijrah akhirnya. Kayak gitu juga. Itu sama karena menganggap bahwa ya nggak perlu dikembaliin. Mungkin bro, di Surabaya ada namanya komunitas Go Hijrah. Kapan-kapan mesti diundang itu. Iya serius, aku kenal foundernya Mas Iqbal kalau nggak salah. Itu yang konsep yang salah. Sebenarnya kan kalau kita, aku nggak mau menggurui ya, cuman sekiranya meluruskan aja. Soalnya gini, di Sirtanio di perusahaan itu kan kita berempat kan. Yang nggak hijrah kan baru cuma aku. Oke. Yang lain udah hijrah semua. Iya. Dan pada saat mereka hijrah, mereka tahu kalau kita punya hutang di bank. Ya tetap harus dibayar. Betul, karena hutang ya harus dibayar. Tapi tidak membuat riba lainnya. Betul. Konsepnya Tidak membuat sana. akad baru. Tidak membuat akad baru, tapi kewajiban yang kemarin ya dilunasin lah, enak aja loh. Benar. Itu yang menurut saya salah sih, ketika orang punya utang terus mengatasnamakan riba, itu benar-benar menciderai agama. Betul. Nggak seperti itu kan sebenarnya. Tidak. Oke, bisa kita pembahasan yang lain? Next. Oke, jadi kalau teman-teman tahu Transmedis itu merupakan satu contoh startup yang invested tapi bertahan hidupnya juga bukan dari another investment tapi dari cash flow akhirnya. Ya. Startupnya dapat revenue dari customer clear, jadi benar-benar investment itu digunakan untuk growth the company kan, bukan untuk nutup operasional. Banyak loh sekarang startup yang investmentnya itu malah buat nutup kerugian, sehingga targetnya dia nyari lagi investor baru, bakar duit terus. Padahal sebetulnya investasi kan idealnya itu untuk scaling. Betul. Kan gitu. Itu yang mungkin nggak banyak. Rata-rata ya awalnya fokus ke bootstrap. Ketika udah nggak punya duit, banyak kewajiban yang harus dibayar, baru memutuskan cari investasi. Itulah. Oke, kita ke strike fact lanjutnya. Pernah jadi customer service Nokia dan pegawai asuransi. Kapan, Pak? Itu sebelum di radio. Jadi dulu waktu kuliah di semester terakhir itu duit dari radio tidak cukup untuk memenuhi gaya hidup saya pada saat itu. Ya tidak seberapa itu. Akhirnya minum es teh harus minimal 15.000. Ya itulah. Artinya pada saat itu coba cari kerjaan. Ada di customer service di Nokia di sana di Gubeng itu loh, Bro. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang jadi Telkomsel. Nggak ngerti. Apa? XL, sekarang jadi XL. Itu ya. Pokoknya itulah dulu. Nokia juga sekarang kan soalnya juga nggak ada. Iya, tapi itu menurut aku cuman
nggak sampai setahun pokoknya di sana. Itu menjadi dia pembelajaran yang cukup bagus. Karena apa? Kan itu aku customer service waktu di situ. Zaman dulu ya Nokia E71 harga itu tahun berapa ya? 2008 lah, 2007 2008 lah ya. Handphone harga 4 juta 5 juta itu udah mahal banget kan pada saat itu. Nah, sekarang zaman itu tuh zaman ini Nokia Express Musik. Oh iya benar-benar. Tapi itu masih nggak terlalu mahal. Yang mahal itu yang E71 yang komunikator kayak gitu-gitu kan. Nah, orang beli handphone 5 juta mungkin kalau di-convert sekarang bisa 20 lah misalnya ya. Beli handphone 20 juta, anggaplah sekarang ya 20 juta beli, baru 3 hari pakai mati total, Bro. Habis itu dia datang ya. Kita lihat kan kondisinya. Oh, Bu, ini harus dikirim ke Jakarta berapa lama? Kira-kira 2-3 bulan. Mati ngana. Gimana perasaannya? Jadi hampir setiap hari itu pasti nerima. Oh, tak masukin koran. Oh, tak laporin polisi. Itu hampir setiap hari. Oh iya. Nah, jadi dan nggak ada JNE juga pada saat buat ngirim. Iya, jadi waktu itu masih adanya pos kan itu. Iya, benar-benar. Nah, pada saat itu benar-benar ya apa ya caranya orang yang tadinya gebrak-gebrak meja marah akhirnya malah dia yang minta maaf ke kita. Itu pembelajaran yang sangat penting waktu itu. Bagaimana kita bisa kontrol emosinya kita untuk nggak kebawa sama orangnya, tapi kita bisa memberikan solusi lah yang terbaik untuk orang. Sampai orangnya bisa nerima. Menurut saya itu satu pencapaian yang ini nggak bisa dihitung pakai uang nih. Ketika orang marah akhirnya bisa jadi malah sampai sekarang ada loh yang masih kontakan beberapa jadi customer teman-teman yang pengen melatih angry management jadi customer service-nya Nokia. Nokia. Khusus Nokia pula ya. Kita nyebut brand terus dari sini ya. Apa-apa. Oke, ya itulah. Nanti kita juga kalau kena ada satu fact yang nggak akan ini belum pernah dibuka dimanapun. Apa itu? Ijazah SMA saya masih di sana, Bro. Nggak saya ambil. Tapi ada ijazah saya 1. Ada lah. Ya udah aman. Itu dia nahan ijazah. Iya, nahan ijazah. Sampai sekarang mau ngambil males juga kayak udah hilang. Bukan males, nggak tahu di mana. Iya, udah hilang juga ya, kayak. Kantornya udah jadi XL. Nah, itu dia. Iya. Itu tapi 1 tahun di situ selain pembelajaran dari sisi mental health juga lah itu. Itu tiap hari dimarahin orang kesel juga, Bro. Betul. Tapi menikmati gak sih di situ? Oh, menikmati. Karena gini ya. Dari situ saya percaya sekali kalau customer yang komplainnya itu gila-gilaan, itu bakal jadi customer yang loyal. Karena dia kan udah ngeluarin duit banyak. Bro. Enggak, maksudnya di awal dia marahnya sampai luar biasa gitu ya. Ketika bisa kita handle dia punya komplain, itu dia akan jadi orang yang jauh lebih loyal dibandingkan orang pada umumnya. Mungkin sampai sekarang dia masih pakai Nokia. Bisa jadi. Tapi dipajang gitu. Ini dulu saya sama Mas Yugon. Mungkin ini dibenerin akhirnya. Ya, nah terus habis itu jadi agen asuransi atau pegawai asuransi beda? Beda. Jadi saya pegawai asuransi. Sebelum di situ saya itu terjun di training consultant. Di training consultant Pak Tanadi Santoso namanya itu national speaker lah ya. Banyak orang yang sudah kenal tapi lebih rata-rata sih mungkin middle up management yang kenal Pak Tanadi. Waktu itu saya kerja di bank. Jadi dari Nokia itu pindah ke bank BUMN. Sudah jadi apa? Itu udah lulus belum sih? Belum ya? Udah. Oh, udah lulus. Kan di Nokia itu semester akhir. Jadi lulusan waktu di Nokia, terus pindah ke. Tapi waktu itu masih nyambi radio, Bro. Jadi pagi, sore di kantor. Fleksibel lah kalau malamnya dulu di kan. Radio gitu. Soalnya kan ketenaran itu dibuat dari radio. itu yang dicari, Bro. Kalau nggak gitu nggak kerja di bank nggak mungkin tenar. Tidak. Akhirnya pindah kan ke bank. Kecuali Anda buat video bokep baru terkenal. Ya, nggak juga bank. Gitu. Kan nanti ketahuan. Iya. Terus. Apa tadi yang di bank ya? Di bank, bisa masuk ke bank BUMN saya gara-gara di Nokia. Oh, direkomendasi? Enggak, jadi customer. Kamu masuk bank aja. Bagus loh. Melayani customer service bank. Kalau dia yang cerita pasti nanti bisa belok kemana-mana. Saya luruskan. Jadi apa? Jadi waktu itu kan orang biasanya servis ya. Aku terima handphonenya, masukin ke dalam kan nunggu itu. Nah, nggak enak kan kalau diem-dieman. Pasti diajak ngobrol kan. Pasti kan seumuran yang ngajak ngobrol ini. Waktu itu sudah cukup berumur sih, ibu-ibu. Terus? Ibu dinas di mana, Bu? Saya di bank dinas X. di bank inisialnya B. Terakhirnya I, tengahnya N. Ya itulah. Ibu kerja di mana? Oh, saya di BNI gitu ya. Terus waktu itu iseng, Pak, nyeletuk. Dengar-dengar di BNI habis ada rekrutmen ya, Bro.
Terus katanya dia, lo di BNI itu rekrutmennya tiap bulan. Gak usah ditanya, setiap bulan kita rekrutmen pegawai. Kan biasanya gitu sampai sekarang Bang. Iya, enggak lah, sekarang enggak lah. Masalah ada kan? periodenya. Terus akhirnya, masnya tertarik, kalau tertarik catat aja nomor handphone saya. Nanti kasih, saya kontak saya, nanti saya kasih tahu infonya. Oh iya Bu, kira-kira seminggu akhirnya disuruh kirim lamaran. Bisa nggak Mas hari Jumat? Waktu itu ngirim lamaran ke sana. Mana? Geraha Pangeran diterima, orang sudah banyak yang antri kayak mau interview gitu. Waktu itu saya cuma naruh aja, abis itu ke administrasinya itu dikasih nomor. Sampai sekarang nggak akan pernah terlupa. Nomornya 1210 dan itu nomor terakhir pada periode itu. Dari 1210 orang yang melamar itu diambil sekitar 130 disebar ke seluruh Jawa Timur. Alhamdulillah waktu itu dapat masuk. Surabaya. Ya, dapat Surabaya dan ternyata waktu tesnya itu 6 bulan bro. Oh lama banget ya? 6 bulan, setiap bulan ada tes dari 1210 orang diambil 100 something. Pada saat training, ibu-ibu tadi ngajar dong. Anjing. Di kelas. Itu apa MT berarti? Enggak, bentar. Kan dia ngajar di kelas. Enggak enak dong langsung tanya ke orangnya, tanya ke panitianya. Mas, itu siapa? Gitu. Ternyata dia GM-nya salah satu KCU di Surabaya. Dan itu benar-benar wah alhamdulillah. Dan setelah proses training ditariknya di cabangnya beliau. Enak ya? Ya alhamdulillah waktu itu. Soalnya kan kalau misalkan bank itu biasanya awal langsung lempar kemana dulu. Ya biasa. Baru balik gitu. ke kota asal kan? Ya kadang-kadang ada yang gitu. Jadi itu langsung ditarik di situ. Ya alhamdulillah cukup prestasi di sana. Orang-orang. Berapa lama di situ? Di bank itu 3 tahun waktu itu. Jadi MT? Waktu awal teller. Okay. Nah, senior teller saya itu untuk naik 1 grade itu dia butuh 3 tahun waktu itu. Nah, waktu itu ada 1 tahun, lalu ada internal test untuk jadi personal banker. Kerjanya maintenance nasabah priority. Dari 150 orang diambil 5 orang, alhamdulillah masuk lagi waktu itu. Itu kenapa kalau bekerja itu otak tuh nggak penting. Terus yang apa? Penting orang dalam. Bro, tapi kalau itu tes-tesan bro, beneran. Iya. Sehingga otak itu harus menyesuaikan dengan siapa orang dalam yang kita kenal. Nah, itu yang masuk akal. Itu loh. Ya. Jadi kalau misalkan kita kenal orang dalamnya cleaning service ya percuma. Otaknya jebol otak Tapi bukan hanya kita kenal, orangnya kenal kita juga. Oh iya. Karena kita kenal banyak, bro. Kita juga kenal sama Jokowi ya. Iya benar. Tapi dia gak kenal kita ya. Ya itulah. Terus akhirnya di bank terus ketemu sama Pak Tan. Ini agak panjang loh. Apa? Ketemu sama Pak Tanadi. 6 jam. Ketemu Pak Tanadi Santoso. Waktu itu Pak Tanadi bilang, aku lagi butuh orang nih. Aku cerita, Pak saya itu passionate ngajar. Jadi itu biasa saya tertarik, tapi saya pengen ngajar. Nah waktu itu Pak Tanadi men-challenge saya, kamu kalau mau belajar ikut training saya dulu lah paling enggak. Mulai dulu dari sales. Mulai dulu dari sales. Dan cuman 2 kali mungkin ketemu. Saya memutuskan resign dari BUMN. Tapi itu boleh nggak ada dendanya? Enggak, kan sudah pegawai tetap. Kalau masih proses training itu ada biaya, ada denda untuk mengembalikan dari biaya. mulai training sampai pegawai tetap tuh berapa lama? Setahun, 2 tahun ada berapa sih? Lupa. Iya, 2 tahun kalau nggak salah sekarang. Tapi alhamdulillah waktu itu 3 bulan langsung pengangkatan bro. Saya 3 bulan. Soalnya kan kalau misalkan nggak tahu ya teman-temanku itu mau keluar dari bank itu bayar loh mereka. Mungkin dia punya soft loan bro. Utang pegawai. Enggak, gitu. atau beasiswa ya mungkin ya. Kan partnerku yang di Sirtanio itu memang pada saat kuliah dia dibeasiswakan oleh BNI. Bisa Setelah jadi. Setelah lulus masuk BNI ditolak bayar denda bro. Bisa jadi, bisa. Soalnya gini ya, di BUMN itu kadang-kadang diikat sama soft loan. Jadi kayak aku baru 1 tahun ya di sana. Itu mau ambil rumah harga 400 juta bisa dapat. Jadi berupa soft loan. Di DP-in. Enggak dibayarin. Kita bayarnya ke kantor kan. Potong gaji. Iya, potong gaji. Dan itu sangat kecil, bunganya cuma berapa persen gitu lah, lupa ya. Tapi sangat kecil. Untungnya waktu itu nggak kebujuk untuk mengambil riba itu ya. Akhirnya nggak, waktu keluar ya udah keluar aja. Berbahaya dia sendiri loh. Saya ini tidak kesana loh. Oke. Tapi poinnya kan itu sebenarnya fasilitas. Ya, fasilitas. Dari perusahaan sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Kan dia kan ngasih ini ada kebijakan ya, karyawannya aja yang hedon. Nggak bisa mengikuti lifestyle-nya kan. Oh ya, sorry lah, beda kan bro.
Mantan pegawai bank. Soalnya ya? dibayarin kantor bro. Oh, iya. Di Jakarta itu ya kira-kira seminggu pertama saya nggak kerja, saya cuma kelilingan di Jalan Rasuna Said itu. Oh nyari BO. Gak ada di sana. Oh, gak ada. Geser lagi ke kota. Geser, ya. Kalau nggak pernah roller coaster, pasti nggak jadi orang yang tough bro.